Jadi kita ada soalan di laman sosial Facebook. Katanya daripada pendengar sahabat kita lah ya. Dia kata dia nak bertanya tentang status negara Iran yang rata-rata penduduknya berfahaman Syiah. Soalannya, bolehkah jikalau kita menjalinkan kerjasama dengan mereka, sama ada dari segi ekonomi, sukan, pendidikan dan lain-lain? Macam mana Pak Pizarro? Iya, salah satu yang membuat para ulama kemarin berkumpul di Kairo ya, ibu negeri capital of Egypt, itu kumpul seluruh ulama, ada Syekh Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama Ahlussunnah. Mereka kemudian menelurkan sebuah maklumat, sebuah pesan kepada seluruh Ahlussunnah di dunia untuk memboikot apa-apa saja negara yang mendukung pemerintahan Syria, kerajaan Syria. Pemboikotan ini menurut saya sangat penting untuk kita jalankan dan untuk kita renungkan secara bersama-sama, karena pemerintahan kerajaan Syria sekarang bisa bertahan membunuh umat muslim ini karena disokong oleh kerajaan Iran. Ya, maka itu tampaknya kita harus benar-benar berhati-hati mempertimbangkan jika kita ingin menjalin hubungan kepada Iran, karena banyak sekali hubungan dagang yang dilaksanakan negara-negara kepada Iran justru berubah menjadi peluru untuk menembak saudara-saudara kita di Syria. Salah satu hubungan dagang yang dilakukan ialah antara Iran dengan kerajaan Amerika Syarikat, yang di atas kertas ada nota embargo oleh Amerika Serikat, tapi data statistik dari Amerika Serikat justru menunjukkan tingkat ekspor dari negara Amerika Serikat kepada Iran justru menaik, naik tahun 2012. Ya, artinya ini hanya embargo yang patut kita pertanyakan apakah betul-betul embargo itu dilaksanakan. Jadi saya menghimbau demi kemanusiaan saudara kita di Syria yang sampai sekarang dibunuh, bahkan sudah 250.000 umat muslim, patutnya menjadi renungan dan menjadi motivasi sama kita untuk membantu rakyat Syria untuk tidak menjalin hubungan dengan Iran. Di Indonesia saja masuknya Syiah itu justru karena kerajaan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Iran. Untuk menghentikan Syiah di Indonesia itu mudah sekali, Kak Lid. Tutup kedudukan besar Iran. Selesai. Itu selesai saja. Selesai seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi Pak Pizarro tadi ada mengatakan terdapat hubungan sulit antara Syiah dan Zionis Tadi ada sebutkan. Sedangkan kita tahu Iran dan Israel tu sentiasa dikatakan bertelagah di media antarabangsa. Kita lihat dari segi zahir macam itulah. Jadi apakah asas kepada dakwaan Pak Pizarro yang mengatakan Syiah dan Zionis itu sebenarnya bersatu? Iya, ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh Berus Soresrevil. Beliau ini penulis ternama di Iran dan pengamat politik. Berus Soresrevil kemudian mengungkapkan terjadinya revolusi Syiah di Iran tahun 79 tidak lepas dari campur tangan kerajaan Israel. Israel memberikan sokongan dana, sokongan senjata kepada tentara-tentara Khomeini untuk menjatuhkan Pahlavi. Agar apa? Setelah jatuhnya Pahlavi, pemimpin dari kerajaan Iran ini masih bisa dikuasai oleh Israel, karena Israel sangat membutuhkan sekali Iran. Kenapa? Israel termasuk negara yang terdesak di dunia Arab. Mereka dikepung oleh Palestina, mereka dikepung oleh Turki dan negara-negara lainnya. Maka mereka butuh sekutu. Sekutu siapa itu? Yaitu Iran. Maka 2 tahun setelah revolusi Iran itu berlangsung, terjadi penyerangan pesawat tempur dari Iran menuju Irak untuk menghancurkan reaktor nuklir di Irak. Sebagai sebuah negara baru yang berkembang, tidaklah mungkin Iran berani melakukan serangan senjata kalau tidak disokong oleh negara lain. Siapa yang menyokong? Berus Soresrevil kemudian mengungkapkan data 135 juta US dollar disumbangkan oleh Israel kepada Iran, dengan jaminan Iran memberikan minyak yang murah kepada Israel, dan Israel memberikan sokongan pesawat tempur kepada Iran. Tidak hanya Berus Soresrevil, penulis ternama Iran juga, Tirta Parsi, beliau ini orang Iran, menulis disertasi di Amerika Syarikat, di John Hopkins, yang mengungkapkan adanya hubungan gelap yang memang terjadi sejak tahun 80-an antara kerajaan Iran dengan kerajaan Israel. Jadi itu antara bukti-bukti yang mengukuhkan dakwaan Pak Pizarro tu. Jadi Pak Mus, kalau ada nak tambah lagi Pak Mus? Ya, kalau kita lihat juga mungkin sedikit tambahan. Syria juga ada berlaku Kamelut pada tahun 1982, di mana sebuah kawasan yang namanya Hama terbunuh seramai tidak kurang, kalau menurut kepada fakta
data dari United Nations, tidak kurang dari 40,000 umat Islam di Hama terbunuh dalam tempoh masa 22 hari, 23 hari. Hama tu di Syria. Syria. Ketika itu. Dan ketika itu sangat terkenal seorang tokoh yang sangat terkenal, ulama yang besar, Said Hawa, menuliskan dengan jelas, ada bukunya tentang peranan Khomeini dalam kejadian tersebut. Ya. Dan ketika Hafiz al-Assad, bapaknya Bashar, ingin mengambil keputusan yang seperti mana Pak Pizarro sebutkan tadi, iaitu keputusan yang sebenarnya sangat tidak popular. Ya. Tetapi kenapa mereka laksanakan? Sebab mereka dapat jaminan daripada negara-negara sekitarnya, termasuk Israel tadi. Dan lebih sedihnya adalah saudara kita di Hama itu adalah dari kalangan orang Muslim yang baik, yang ingin mengangkat isu keadilan, kemanusiaan. Ya. Sebab sepanjang tahun pemerintahan Hafiz al-Assad, rakyat Syria bukan saja sekarang, sudah sejak sekian lama itu menderita dengan berbagai bentuk penindasan dan sebagainya. Menarik apa yang Pak Mus. 1982. 1982. Jadi kalau misalnya 1982 kan terlalu dekat. Dan Said Hawa menulis dengan jelas sekali bahawa penglibatan Khomeini dalam pembantaian umat Islam pada tahun 1982. Jadi ini bukan rekaan sini, dan apa nama tu, ketika mereka menyerang itu adalah dari tentera-tenteranya Iran. Ketika mereka menyerang Hama itu. Dan ini tercatat dalam sejarah. Cuma masa itu berbeza dengan sekarang. Masa itu tidak ada media yang menyokong perjuangan rakyat Syria. Mungkin ada berita, tapi sudah sebulan, 2 bulan yang kemudian, ya. Tapi kalau kita waktu sekarang, ketika mereka mengambil pendekatan yang sama, membunuh rakyatnya, kan tempoh mereka membunuh rakyat Syria itu tanpa perlawanan senjata dari rakyat Syria itu selama 6 bulan. Dibantai, ditembak, keluar lagi rakyatnya, keluar lagi, sampai 6 bulan. Selepas 6 bulan barulah mereka mencari jalan. Gayanya mereka ini sepertinya Bashar Assad ni sudah tidak punya akal yang waras dalam mengambil tindakan kepada rakyatnya yang tidak bersenjata masa itu. Dan sebab ini yang harus kita beri jawapan kepada sebahagian kawan-kawan kita yang masih lagi menuduh kononnya rakyat Syria ini tidak patriotik lah, dia tuduh macam-macam rakyat Syria. Kalau kita kena 6 bulan pun, saya rasa bukan 6 bulan lah, ya. Kalau kita lah orang Melayu ni betul dia sabar. Tapi kalau dihentam hari-hari, orang Melayu juga tidak akan sabar. Hilang sabarnya. Tapi orang Arab ini, satu Arab Syria khasnya, satu bangsa yang hebat, yang kuat, ya, sangat teguh pendiriannya. Selepas 6 bulan baru mereka mengambil tindakan bersenjata. Dan kita harus hormati pendirian mereka dan perjuangan mereka. Jadi kita tak mahu dengar lagi ada orang berkata, mereka tidak patriotik, tidak sayang, mereka ini balaci atau barwa kepada Amerika dan sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan melampau yang kita lihat dalam Facebook banyak sekali tuduhan-tuduhan seperti sebenarnya ini. Pak Mus, ramai yang sebenarnya tak percaya benda-benda ni. Ya, betul. Betul. Mereka tak percaya sebab tak tengok kan. Saya pernah tinggal di Syria. Dan saya pernah Pak Mus sendiri memang pernah pergi ke sana. Saya duduk di Syria dan saya memang duduk di Syria. Saya pernah duduk di Syria dan saya bertemu dengan orang-orang yang kena 11 tahun dalam penjara Syria. Di zaman Hafiz al-Assad. Saya bertemu dengan anak cucunya, neneknya seorang ulama besar. Dia ceritakan, dia tunjuk dengan saya, di sinilah nenek saya ditembak dekat tangga depan rumah. Jadi kenapa kita ingin menutup mata umat ini untuk melihat yang sebenarnya? Saya menariknya buku ini sampai kami cetak bersama ini untuk ni kan, ya, kerana fakta-fakta ini bukan fakta berbentuk teologi, bukan berbentuk falsafah, tetapi fakta ini adalah fakta real yang dibuat kajian melalui pendekatan-pendekatan yang sedia ada. Jadi kalau dulu kan ada setengah ulama-ulama ini, ya alhamdulillah mereka telah buat kerja, alhamdulillah datangkan dalil ini. Jadi orang Syiah patahkan dalil, dia ambil dalil yang sama, tapi dia pusing-pusingnya. Lalu akhirnya umat ini keliru.
Yalah. Sebab itu sekolah-sekolah mereka tu begitu. Dia 6 bulan tu dia tak ada bercerita apa-apa. Salah satu dari universiti di Malaysia ni pun ada. Dulu pernah di UM pun ramai yang sudah mengandung anaknya mengandung siswa mengandung kerana ada hubungan mut'ah dengan pensyarah. Ini muncul, ini JAKIM ada maklumat-maklumat Yalah, ini. betul. Dan juga begitu juga ISTEC pernah satu ketika, ya kan. Ini kenapa boleh jadi begini? Kerana kita ni terlalu mudah, terlalu percaya. Oh, takkanlah begini, takkanlah begini. Akhirnya bila kena batang hidung sendiri, Barulah. barulah. Itu